menciptakan produk bisnis yang dikomunikasikan dengan bidang lain seperti teknik medis, psikologi, nutrisi, teknologi informasi, pariwisata, dan pemasaran. Manajemen olahraga strategi mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan penerapan kebijakan inisiatif yang efektif untuk mendorong keberhasilan jangka panjang organisasi olahraga. Manajemen ini memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem industri, kebutuhan pemangku kepentingan, dan tren yang muncul. Selanjutnya, definisi manajemen olahraga strategis. Yang pertama yaitu sasaran. Manajemen olahraga strategis berfokus pada penetapan dan pencapaian sasaran organisasi yang ambisius, baik yang terkait dengan pertumbuhan kinerja ataupun keberlanjutan. Yang kedua yaitu pendekatan holistik, suatu sistem yang kompleks yang saling berkaitan termasuk operasi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif, manajemen strategis yang efektif membantu organisasi olahraga membangun posisi yang penting dan dapat dipertahankan di masyarakat. Ini merupakan faktor kunci yang memungkinkan organisasi lebih banyak pengelola anggota olahraga dalam waktu. Selanjutnya ada prinsip olahraga, manajemen olahraga strategis. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dan menanggapi perubahan. Dalam manajemen olahraga harus memantau lingkungan eksternal secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi untuk menanggapi kondisi yang berubah. Yang kedua yaitu perencanaan strategis, proses untuk mengembangkan dan menganalisis tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya organisasi olahraga. Yang terakhir yaitu pengukuran kinerja, penetapan metrik yang jelas untuk melacak kemajuan dan mengevaluasi efektivitas inisiatif strategis. Yang selanjutnya adalah pengembangan olahraga. Yang pertama, di Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga dan berbagai bentuk atau dimensi olahraga yang besar. Ini merupakan salah satu keberhasilan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga. Yang kedua, terdapat 3 area senior yang diharapkan yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Yang ketiga, besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga. Selanjutnya, penguatan sistem pembangunan olahraga. Yang pertama, mengembangkan kebijakan dan manajemen penyusunan dan perencanaan program olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga terpadu dan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa, sekaligus membangun konsepsi budaya olahraga di kalangan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Seterusnya ada di sini pengembangan olahraga, khususnya pariwisata olahraga perlu mendapatkan perhatian yang serius agar mampu menciptakan suatu masyarakat yang maju dan lebih bersifat transformatif, yaitu masyarakat maju baik secara struktural maupun kultural. Dimensi struktural tercermin pada upaya mengubah masyarakat yang dulu bersifat agraris menjadi masyarakat industri yang ditopang pada kekuatan pokok, yaitu industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh, mencakup penguasaan teknologi serta menjadi saing yang kuat dalam memasuki pasaran global. Sedangkan dimensi kultural tercermin pada nilai-nilai baru yang berkembang dan sangat bermanfaat dalam terbentuknya suatu masyarakat industri olahraga, yaitu menyangkut sikap tingkah laku rasional masyarakat dalam kesehatan dan positif. Yang seterusnya ada strategi pengembangan olahraga. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga merupakan landasan utama dalam membangun olahraga nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Yang seterusnya ada pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga secara harmonis, terpadu, dan
jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan olahraga. Yang terakhir, kenapa arsitek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan capaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan teknik. Yang seterusnya adalah arah dan prioritas pengembangan olahraga. Pengembangan produk kreatif akan olahraga dan berbagai peralatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang berstandar nasional dan internasional. Lalu mengembangkan berbagai event kejuaraan olahraga pada kategori Olympic Games, berbagai kejuaraan atau kompetisi dan festival olahraga rekreasi termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional. Olahraga ekstrim termasuk adventure sport yang diterfederasikan dengan menggunakan kesenian, kebudayaan, kesenian kontemporer, potensi sumber daya alam dan promosi pariwisata, serta meningkatkan pengembangan olahraga diarahkan untuk menanggulangi pengangguran, membuka peluang kesempatan kerja dan usaha bagi wirausaha muda di pedesaan dan kota. Oke, di sini kelompok kami membuka 2 sesi tanya jawab untuk bisa mengajukan diri. Halo. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sofia Junilmi dengan NIM 063. Untuk pertanyaannya, bagaimana klub olahraga dapat mengembangkan strategi pengembangan pemain yang sukses? Satu lagi pertanyaan. Silakan berhasil. Apa tantangan yang dihadapi manajer olahraga dalam menjaga keseimbangan antara aspek finansial dan performa olahraga? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami, Ibu Ilmi. Bagaimana klub olahraga dapat mengembangkan strategi pengembangan pemain yang sukses? Di sini, menurut saya klub olahraga dapat mengembangkan strategi pengembangan pemain yang sukses dengan langkah-langkah. Yang pertama itu identifikasi potensi, yaitu menggunakan analisis data dan pengamatan untuk mengidentifikasi pemain dengan potensi tinggi sejak usia dini. Yang kedua, program pelatihan terstruktur, membangun program pelatihan yang terstruktur mencakup aspek teknis, fisik, dan mental. Pastikan program ini fleksibel untuk mengakomodasi di berbagai tingkat keterampilan. Yang terakhir, pengembangan mental, yaitu mengintegrasikan pelatihan mental untuk meningkatkan daya tahan, fokus, dan kepemimpinan. Apakah sudah menjawab? Cukup. Di sini saya akan menjawab dari Mbak Rachel. Apa tantangan yang dihadapi manajer olahraga dalam menjaga keseimbangan antara aspek finansial dan performa olahraga? Manajer olahraga sering menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aspek finansial dan performa olahraga. Beberapa tantangannya meliputi yang pertama ada satu, yaitu budget batas, seperti dana yang sangat tipis di klub atau suatu organisasi olahraga. Itu juga dapat mempengaruhi sebuah keberlangsungan di suatu organisasi atau tim. Yang kedua ada tekanan untuk menang. Kinerja tim yang buruk dapat mempengaruhi pendapatan dari tiket, sponsor, merchandise, dan finansial untuk segera mendapatkan hasil yang baik. Yang terakhir ada itu kesehatan dan kebugaran pemain. Memastikan pemain tetap siap untuk performa optimal, dapat mendapatkan biaya tambahan untuk pelatihan dan perawatan yang tidak mungkin selalu segera biaya. Jadi di sini jika ada kesehatan dan kebugaran pemain harus lebih anggarannya. Sudah?
kesimpulan, pengembangan pembangunan industri keolahragaan melalui pendekatan pengaturan manajemen pengelolaan kegiatan olahraga menekankan pentingnya integrasi antara regulasi, sumber daya, dan strategi pemasaran. Manajemen yang efektif akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri keolahragaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong investasi, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi olahraga, dan swasta. Menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan keberlanjutan di industri olahraga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.